Udah ah, Iya, eh, gimana? oke. Di tempat antum ada kelihatan nggak coret-coretnya itu? Nggak ada. Kenapa sih? Nggak ada ya? Kalau anda lagi nyoret nih nggak ada ya di situ? Nah, iya, Ada? kayak nggak ada kegiatan ah. Oh, ya udahlah nanti lah ya. Kalau anda mau apa, catat nanti lah. Mendingan ada detail aja nanti. Ada faedah. Ya kita mulai aja ya. Bismillah, Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa mawala. Amma ba'du. Kita belajar dari awal kitabnya, Iya, paling atas. Ala ya baina yadaik dari sampulnya. dari ini kan ayah. Paling awal. Bukan, bukan. Atas lagi. Sampul Oh, bukunya. sampul butuhnya. Oke, ini Pak. Atas lagi. Itu pelajarannya. Paling atas. Antum pakai laptop itu ya? Iya, Bukan. Paling atas. ini Pak. Ya, ya. Ah, itu. Oke. Kita mulai ya. 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 Alhamdulillah. فإن شاء الله في هذا الصباح المبارك سنبدأ الدرس المهم من سلسلة تعليم اللغة العربية كذلك. ماذا نسمى هنا؟ يسمى المصنف أو المؤلف هنا العربية بين يديك. ماذا يسمى مؤلف يا أخ أبو عصيمة، Bang. خاصة في هذا الكتاب؟ فإن شاء الله سندرس وسنتعلم تكرارا ومرارا. ما الكتاب هنا؟ العربية. ما هو الكتاب؟ Ben, العربية Ben ya Dek. بين يديك. طيب، Nah, فأنا تكلمت باللغة العربية. عندما أنتم كيف بالنسبة لمئة بالمئة أنتم تفهم أنا تحدثت بالعربية أو كيف؟ أنا ما فهمت. Jadi tadi Ana ngomong bahasa Arab sekilas, nah. menurut persentase antum tuh, antum ngertinya berapa persen loh? Intermezzo aja awal-awal. Menurutnya Anu, berapa? Ana ya belum 100% sih ah. Cuman ada kosakata yang belum asing lah. Ada kosakata. Oh, Alhamdulillah. Nah, itu jadi sebelum kita nanti masuk pelajaran, Ana mau kasih tahu maklam namanya. Maqid banyak ya. Hmm. Apa rambu-rambu ataupun bisa kita bilang tuh panduan-panduannya, prinsip-prinsip kita sebagaimana kita Faidul Arba. Dalam kita sebelum belajar bahasa Arab ini penting sekali ya. Soalnya nanti mungkin akhi Ana harapkan bisa mengajarkan lagi dan diamalkan. Amin. Nah, teman-teman kita itu ikhwah-ikhwah kita tuh udah berapa kali belajar bahasa Arab cuman masih bingung, pusing, malahan ada sebagian ikhwah kita down. Apa nggak mau lagi, kapok gitu. Padahal sejatinya bahasa Arab itu asik loh. Nah, bagaimana kita ketika mulai mengajarkan ilmu bahasa Arab ini agar enak dan asik? Yang pertama, kita tanamkan prinsip ke mereka untuk mencintai hal apa yang ingin ia pelajari itu. Itu yang pertama. Seseorang kalau udah cinta, ya kita tahu sendiri lah ya. Kalau orang udah cinta, bahkan ada sebagian
kama qala rajul. Bagaimana ada kama qala ba'dur rajul, sebagian apa ada perkataan lelaki-lelaki yang lagi mencintai puncak-puncaknya itu ya. Ya. Mereka mengatakan apa? Lautan selebar apapun sanggup aku seberangi, bahkan lautan api, bayangin lautan api diseberangi mereka. Saking mereka mencintai apa adinda kekasih yang dia ingin nikahi tadi. Tapi apa nyatanya kopi aja masih ditiup. Kan lucu. Tapi inilah peribahasa seseorang yang ketika sudah taraf dia mencintai, maka dia mau berkorban dan berjuang apapun risiko yang ia akan hadapi. Nah, tanamkan prinsip ini agar mencintai ilmu yang akan dipelajari ini, khususnya bahasa Arab. Itu ya. Nah, Yang kedua, tadi terkait itu kita cintai dulu. Yang kedua, bahasa Arab ini ada metodenya biar apa? Kepada yang kita ajarkan itu sampai. Terkadang kebanyak anak nggak nyalahin satu sama lain. Ini evaluasi khususnya buat anak. Ketika kita mempelajari bahasa Arab itu usahain 100/100 murid itu paham. Ya walaupun nggak menjamin ya. Kita apa sebagai guru apalagi ya harus terbuka 100% ya sama mereka. Jika ada yang ingin ditanyakan, masalah apa, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Karena banyak juga murid-murid ataupun ikhwan-ikhwan yang sudah belajar ingin menanyakan terkait ini kaidahnya gimana gunainnya. Tapi sesi tanya jawab di situ tidak dibuka sehingga ya ketika ditanya kalian semua paham, paham, paham. Tapi hasil nyatanya ini terkait bahasa Arab ya. Adapun bidang-bidang ilmu lainnya itu lebih fleksibel. Cuman Ana lebih tekankan ke pembelajaran bahasa Arab ini lebih banyak usahakan as-soal wal jawab. Metodenya apa? Tanya dan jawab. Itu ya. Jadi kita terbuka ke murid, murid jawab, kita nanya atau suruh murid ngasih pertanyaan, kita jawab gitu. Sehingga nanti kelihatan tuh, makanya Ana tadi kasih gambaran ke antum Ana ngobrol bahasa Arab, pahamnya berapa persen. Nah, Ana tahu, oh kemampuan antum sebatas ini. Nanti demikian pula antum nanyain Ana ataupun nanti Ana kasih persentase agar antum mengajar gitu ya. Itu yang nah, kedua metodenya agar kita terbuka kepada murid-murid kita. Yang ketiga, setiap kita mempelajari bahasa Arab itu jangan usahain apa faedah-faedah yang di luar selain bahasa Arab, nggak apa-apa kita masukin di dalamnya. Nanti beberapa ada kasih contoh. Nah, itu ya. Itu di antara beberapa tiga kaidah penting ya. Prinsip sebenarnya masih banyak lagi sebelum kita mempelajari bahasa Arab ini. Barakallahu fikum. Baik, nuasil ad-dars. Yusamma al-muallif bima'na al-musannif. Al-muallif atau musannif itu penulis sama-sama, nanti bedanya nanti Anda terangkan. Apa beda musannif sama muallif? Karena sering kita jumpai di kitab-kitab para ulama. Qala al-muallif, qala al-musannif. Nah, al-arabiyyatu baina yadik, dari atas dulu. Silsilatu fi ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqin biha. Al-arabiyyatu baina yadik. الإصدار الثاني من كتاب الطالب الأول الجزء الأول الوحدات رقم 1 إلى 8. طيب, Anda terjemahkan dulu pakai bahasa Indonesia. Silsilah maksudnya ini kalau diterjemahkan letterlek silsilah artinya rantai. Tapi di sini nggak cocok. Yang benar silsilah itu buku yang dia tuh berurutan, buku panduan gitu ya, di dalam mempelajari bahasa Arab untuk penutur ta'lim artinya di dalam pembelajaran bahasa Arab. Fi di sini bermakna di dalam ya. Ta'lim pembelajaran al-lughatul arabiyyah. Ini bahasa Arab li ghairin natiqin, untuk selain
orang-orang Arab, penutur selain orang-orang Arab, lighairi natiqina biha. Biha dengannya, maksudnya dengan mempelajari kitab ini nantinya. Apa nama kitabnya? Al-Arabiyyatu Baina Yadik. Huna antum ra'ait, antum nazarat, sahih ya akhi, antum nazarat nazar. كما عرفنا يعني سمعنا كثيرا. أنتم خلاص يا أخي نظر امرأة هناك وهي جميلة جدا صحيح. فأنتم نظرت هنا الكتاب العربية بين يديك. إذا ماذا تفهم؟ ما معنى العربية بين يديك باللغة الإندونيسية يا أخي الكريم أبو عصيمة؟ ما معنى Iya, هنا العربية؟ Apa namanya sih arti judul kitab ini? Ma ra'yuk? arti Tafadhal. Apa? arti dalam kitab, arti kitabnya ya. Al-Arabiyah. Ya, menurut Kalau pandangan antum apa nih? pandangan dari kitabnya ada gimana nih ah? Atau Menurut antum aja. Al-Arabiyatu baina yadik itu apa sih artinya? Terserah antum mau gimana, mau menurut pandangan antum Al-Arabiya, atau rujukan yang lain bebas. Al-Arabiya Hmm. Benayadaik. Gimana ya susah ya? Karena anak belum belajar ah dengan kitab ini. Gak apa-apa, abir, abir. Nah, kita belajar nih ya, ngungkapin apa? Ngungkapin agar jiwa leadership kita, jiwa kepemimpinan kita tahu kondisi. Nanti suatu saat kan, apalagi udah berkeluarga, kita nanya kabar, ini gimana nih? Ini gimana solusinya? Ada nggak? Bagusnya gimana? Nah gitu. Antum secara nggak langsung ya, bukan anak itu. Anda ngajarin agar sikap kepedulian sesama teman di dalam berpikir kritis. Nah di sini menurut antum, menurut di sini kan udah terbayang nih ala Arabiyah. Oh ini ya Arabiyah. Oh berarti kau sembarangan aja nggak apa-apa terjemahin. Yang penting anak ingin jawaban dari antum. Nggak mesti benar Hmm. kok. Namanya juga kita belajar kan. Buat Anda sendiri ya, Coba belajar eh nggak Al-Arabiya apa-apa. Benayadaik, pelajaran bahasa Arab Masya Al-Arabiya. Allah, mumtaz. Lebas. Masya Allah. Udah? Apa masih panjang lagi nih? Santai ya. Anak, anak kalau sebelumnya belum belajar jadinya susah ya. Setahu Ana ini kitab ya membahas pelajaran bahasa Arab sih. Iya. Oke, santai ya. Jangan apa? Dibawa relax. Oke. Udah ya. Masya Nah, Allah. Anak Pak. tapu. Atau masih mau jawab? Enggak. Oh, pembelajaran bahasa Arab. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ini ya. Benar tadi. Termasuk di situ pembelajaran bahasa Arab. Apalagi nanti apapun itu. Nah, lebih spesifiknya lagi, al-Arabiyatu bayna yadaik. Maksud penulis ini, di sini nih ada makna yang tersirat dan tersurat. Yang pertama, makna tersuratnya al-Arabiyatu bayna yadaik itu bahasa Arab yang akan kita pelajari ini seakan-akan terpapang di depan apa? Tangan kita. Hmm. Yadaik ini artinya yadun. Nah, dia isim mufrad, bentuk tunggalnya yadun dijadikan apa? Dijadikan isim berbentuk musanna jadi dua kedua tangan kita yadain, tapi karena nanti ya pada dasarnya ini berbentuk dua kosakata sehingga menjadi dua tangan artinya ya yadai ini bisa yadaiki atau yadaika, berarti konsekuensinya kalau yadaika kedua tanganmu cowok apa laki-laki ikhwah, kalau yadaiki itu perempuan. Nanti ya pembelajarannya lebih detailnya di Nahwu nanti. Nah, jadi bahasa Arab itu seakan-akan udah di tangan kita nih. Ya udah tinggal kita yang ngendaliin ya.
Mau apa enggak? Bahasa Arab udah di tangan kita, kita mau pelajari apa enggak gitu maksudnya. Maksud penulis makna tersiratnya di sini, ente mau ngambil pelajaran ini atau enggak gitu bahasa kasar kita. Ini faedah luar biasa dari kitab ini. Nah, gitu. Nah, al-isdar di sini dari sumber kitab pertama untuk siswa kitab Thalibil Awal. Ini ya, kitab pertama di jilid pertama juga. Gitu. Jadi judul kitab ini nanti memaparkan, menerangkan apa yang akan kita pelajari. Jadi penulis secara nggak langsung mengajak kita mempelajari dengan gaya bahasa yang Masya Allah ya. Bahasanya ini bahasa Arab udah di tangan ente. Hmm. Ini amanah apa? Ini uang udah di tangan ente. Ini udah diamanahi buat ente. Tolong jaga baik-baik dan kerjakan dengan maksimal gitu ya. Nah, Nah, oke. Al-wahdat, al-wahdatu di sini maksudnya subbab-subbab. Kalau di kitab kita para ulama, al-mawdu'at ya kita sering itu juga sama subbab-subbab, tema-tema. Dari nanti kita akan belajar dari bab pertama hingga bab ke-8 untuk kitab pertama. Itu ya. Nah, nah, terkait dari sampul buku ini, gitu ya. Yang jadi pertanyaan lagi, hunaka soal. Coba antum berpikir kritis. Kenapa sih Ana lebih memilih kitab Baina Yaday kebanding sebenarnya banyak. Seperti kata antum tadi, Durus Lugo, Al-Arabiyya nah. Linnashi'in, Lisanul Arab, dan lain sebagainya. Nah, coba Ana minta dari antum lontarkan satu pertanyaan terkait mengapa. Antum yang buat pertanyaan nanti Ana jawab. Gimana? Pertanyaan gimana? Per- Pertanyaan ini, kenapa kita lebih memilih kitab ini kebanding kitab yang lain? Oh, nah. Eh, kenapa kita harus belajar kitab ini nggak kitab lain? Kan kitab lain lebih gampang daripada Padahal kitab kan, ini. Kenapa? nah, taib, Masya Allah, Barakallahu Fika. Syukran ya. Nah, itu Ana apa? Biar antum terbiasa. Nah. Nah, antum tanyain tadi, kenapa sih Ana ataupun teman-teman tim lebih memilih kitab Al-Arabiyya Baina Yadaik untuk dijadikan kurikulum, dijadikan pembelajaran. Padahal yang lain itu banyak banget. Kita sebutkan tadi Al-Arabiyya Linasyin, Lisanul Arab, Durusul Lughah, dan masih banyak lagi ya. Yang pertama, alasan kita memilih kitab ini nanti dijelaskan penulis ada namanya 4 keterampilan, 4 keunggulan yang lengkap plus plus plus. Kenapa Anda bilang seperti itu? Karena penulis nanti sebutkan. Nah. Kalau kita melihat kitab-kitab selain Al-Arabiyya Baina Yadaik, itu sebagian hanya mencangkup apa? Mencangkup tulisan, ingat tulisan, Hmm. melihat, dan kaidah. Tapi melatih pendengaran, melatih untuk mengungkapkan kosakata demi kosakata, sebagian kitab itu nggak ada. Bahkan ada kitab yang hanya membahas untuk apa? Fokusnya membaca saja. Dan ada juga sebagian kitab hanya fokusnya ke tulisan saja. Dan di Bayyinahnya Daik yang alhamdulillah para ulama menuliskan ini, segala kemampuan keterampilan maharatul lughah, kemahirannya, ana mau coret-coret sebenarnya, cuman nggak kelihatan ya di antum ya. Kalau di ana ana nyoret ini cuma nggak tahu kelihatan apa nggak sama antum. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Ini yang ya kelihatan itu kelihatan. Kelihatan ah. Oh, oke, kelihatan ya. Ini ana Kelihatan. coret ya. Maha maharah itu artinya kemahiran, keterampilan. Bentar ya, ana cari dulu.
pakai apa ya biar agak. Nah ini ma ha ro. Eh ganti warnanya apa ya? Oh ini. Bentar, bentar. Ini ganti warna dulu. Oke. Ini ya maha ro. Maharotun. Ini artinya keterampilan ataupun karakteristik suatu kitab. Maharotul lughah. Karakteristik bahasa Arab ataupun keterampilan di dalam berbahasa Arab. Oke. Apa lah agak jelek ya. Ini nama nggak apa-apa. Soalnya bukan di lughah salah tadi. Nah ini yang benar. Oke. Kelas Balas. antum catat. Oke. Jadi keterampilan di dalam bahasa Arab dah. Karena sebutkan nanti kita sebutkan bareng. Ada nanti namanya keterampilan di dalam kita itu mengungkapkan atau berbicara. Ada juga nanti pemahaman kita ketika kita mendengar. Nah, ketika Ana berbicara bahasa Arab tadi, antum paham lah. Itu juga keterampilan dan karakteristik bahasa Arab. Jadi ketika kita dengar masyayikh lagi ngisi pengajian, nah kita paham apa yang kita dengar. Itu maharatul istima, pendengaran, penglihatan nanti. Apalagi kitabah dalam tulisan, dalam ungkapan. Nah, di, coba agak di bawah kita bahas itu soalnya. Turunin lagi kitabnya. Lagi. Lagi. Lagi ya. Nah, itu dia yang ada gambar-gambar tadi di atas. Ini Pak. Ah, Ada ini. gambar. Ah, itu cukup. Oke. Nah, coba lihat ar-ramzu dalalatuhu maksudnya kata petunjuk rumus. Coba lihat dari gambarnya aja udah antum bisa tebak ya. Sudah bisa kita oh, maksudnya telinga, oh telinga gini. Oh, ini ada kayak koran, tulisan oh gini, ini ada tangan, ada mata, ada muka. Paham deh maksudnya. Nah, coba akhi jabarkan ke ana jelasin ke ana maksud dari ana bacain dulu. Ini istami'. Istami' bentuknya kata kerja. Dengarkanlah. Iqra, uktub, unzur, takallam, a'id, ihalatu ilal mufradatil musanadah. Pengulangan bahasa Arab yang sama. Yang terakhir itu ihalatu ilal mufradat. Penyandaran ke banyak apa kosakata nantinya. Yang terpenting ini dulu nih. Yang 6 ini istami iqra uktub unzur takallam a'id. Menurut akhi apa tuh? Kalau istami itu artinya apa tuh? Ada gambar telinga berarti Mendengar. Mendengar. apa? Istami, istami itu Oh. mendengar. Kalau yang kedua tuh iqra. Ikro itu baca. Kalau iqra Ikro uktub itu itu nulis. Menulis. unzur Melihat. takallam Takalam itu bicara. a'id. Mengulang. Nah, sip. Oke, Masya Allah. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi, kenapa kita memilih kitab ini? Ini dia alasannya. Di kitab ini, Alhamdulillah, para ulama bahasa, mereka menggabungkan semua kemahiran di dalam berbahasa
di dalam satu kitab ini Al-Arabiyah Bayanah itu. Beda halnya dengan kitab-kitab yang lain. Dibedakan satu dengan yang lain. Contoh Durus Sulugo. Durus Sulugo hanya mau apa? Tidak semuanya di keterampilan bahasa Arab ada di situ. Contoh ya, di Durus Sulugo mungkin nggak ada yang namanya takal, takallam ataupun istami tadi. Dan di kitab-kitab yang lainnya ya. Jadi kita pilih Al-Arba'in Yadaik itu ya. Alasannya sangat-sangat relevan dan sangat-sangat Masya Allah ini kitab dasar banget dan pas banget. Pokoknya kalau insya Allah antum udah tamat ini ana yakin antum udah ngobrol udah lancar. Tinggal di nanti kita pelajari kaidah sehingga antum ketika berbicara juga memudahkan antum. Oke. Nah, Baik, nah. ini alasannya kenapa kita memilih kitab. Yang bawah kita mulai. Oh iya, waktu zoomnya masih lama nggak? Eh, kurang berapa menit lagi ya? Kurang 30 menit lagi. Ah, Oh, masih lama ya, Sang. Oke, oke. Bawa lagi. Kita mulai belajar. Itu penjelasan-penjelasan saja. Kita tidak terlalu bahas. Nah, itu. Al-wahdatul ula at-tahiyyatu wat-ta'arufu. Nah, al-wahdatul ula bab yang pertama itu kita sana bahas anit tahiyyah wat ta'aruf. Ma hiya at-tahiyyah ya akh Abu Usaimah? at-tahiyya itu Ma hiya at-tahiyyah? kenalan ta'aruf. Ta'aruf. وإذا هناك التعارف والتحية نفس At-tah- المعنى كلاهما أو كيف أو فرق بينهما فرق أنا catat farkun itu perbedaannya fark farkun berbeda hudakal farq bainahuma apakah di sana ada perbedaan di antara keduanya gitu bainahuma huma di sini at-tahiyyah wa ta'aruf ana maksud nah, farkun artinya perbedaan au kilahuma nafsul ma'na kilahuma artinya kedua-duanya sama artinya ma ra'yuk ya akh Nu'asaimah kilahuma ya, kedua-duanya itu buat laki-laki ya kalau buat cewek kilta nah. kilta huma kedua-duanya eh sebentar. Yang kilahuma buat cowok kiltahuma buat cewek dua cewek kedua-duanya kalau mau antum nyebutin dalam bahasa Arab mau ungkapin apa ya bahasa Arab kedua-duanya Ungkapin, kilahuma atau kiltahuma gitu ungkapin gimana? apa Eh, mana ungkapin gimana maksudnya? maksudnya ngungkapin dalam bahasa Arab apa ya bahasa Arab kedua-duanya laki-laki Duanya laki-laki. nah antum pakai kilahuma tadi yang anak tulis tadi udah dicatat belum Udah, gila, udah. kiltahuma kedua perempuan Udah, Afan kedua-duanya ah, perempuan 10 menit lagi ah. Sebenarnya mau habis. oh 10 menit Iya, oh ya udah langsung aja ah ke oh ya pembahasannya udah ini. ya nggak apa-apa Langsung aja. ingetin aja ya apa itu tadi ya waktu ketika 5 menit apa Iya, 2 iya. menit nanti sebelum selesai nah at-ta'aruf itu artinya apa ungkapan perkenalan Nah, ungkapan saling sapa nah. ini al-ardu
Nah, هناك الفرق بين الأرض والعرض. ما الفرق بينهما؟ Ada namanya الأرض بالحمزة وهناك بالعين العرض. هناك الفرق جدا جدا. والأرض ذات الصدق في القرآن بالحمزة كثير، صحيح؟ والأرض ذات الصدق في الأرض كثير لكن بالحمزة. أما بالعين ما معنى هنا؟ مم. الأرض والعرض. العرض. Apa bedanya antara al-ardu sama al-ardu, ya akhi? Eh, Gak ada bedanya. Hmm? Ada dong di Hamzah. Oh, oh alah, iya. Ingat, ini bedanya tipis banget dan maknanya menyimpang banget. Jangan sampai salah sebut. Anak terjemahin al-ardu bil ain bimakna isyrah. Nah, Bimakna apa? Penjelasan, pemaparan. Penjelasan, pemaparan, ya gitu. apa Itu ah pakai 7 menit ain. lagi ah, 7 menit lagi ah. Oh iya, oke oke oke. Kita sekilas saja ini ya bahas. Kalau pakai Nah, hamzah itu artinya bumi, alam semesta ini, oke? nah, Nah, hunakal hiwar baina Khalid wa Khalil. Khalid wa Khalil. الحوار الأول انظر واستمع وعيد. كما عرفنا هناك انظر واستمع وعيد. Lihatlah, dengarlah dan ulangi. أنا سأقرأ مرة تكرارا ومرارا وأنتم تسمع. أولا، أول شيء أنتم استمع. أول شيء أنتم استمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. alhamdulillah. هناك الحوار دار بين خالد وخليل. وخالد قال للخليل بالتسليم، بالتحية: السلام عليكم. وخليل يجيب: وعليكم السلام. وخالد قال لخليل: اسمي خليل. ما اسمك؟ فسأل خالد al-Khalil. Fasa'ala, maka Khalid pun menanyakan tentang nama Khalil. Ismi Khalil. Khalid, kaifa haluka? Bagaimana kabarmu, wahai Khalil? Bi khairin. Kabar aneh baik. Walhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Aku juga baik. Segala puji bagi Allah. Di sini sebelum kita tutup faedah yang lumayan Masya Allah. Nah, Kenapa di sini Khalil menggunakan anta? Sedangkan domir ka di sini kaifa haluka ini nih. Ka ini artinya anta juga, bermakna anta. Karena yang diajak bicaranya si Khalid. Sebenarnya kalau nggak pakai anta, boleh apa enggak? Ya juz aula, au muharram, halal, au haram, boleh mubah, ah, au boleh. ghairu mubah. Nah, Boleh. Oke. Terus kalau anak pakai anta juga boleh enggak? Au boleh, boleh, haram? boleh, boleh. Boleh. Kila huma ya, kila huma ya, ya juz. Kedua, ya juz itu artinya boleh ah. Kan Hmm. mau bilang kata bahasa Arab tuh selain mubah bisa juga ya juz. Ini sering para ulama kita nyebutin empat ya menit juz. lagi ah, Ya empat ini menit. sekalian kita tutup ya. Nah, Ya nah. juz, ya, ya juz artinya boleh. Antum mau pakai anta atau enggak itu boleh. Tapi konsekuensinya, ingat catat penting ini. Kalau antum pakai anta, itu artinya antum menekankan
tentang hal tersebut. Berarti udah pakai K ini artinya anta ditambah anta lagi. Berarti antum bener-bener nanya ini. Peduli gitu. Respect sama teman Hmm. gitu. Gimana nih kabar ente sih? Pengen banget aku tahu gitu bahasanya. Tapi kalau nggak pakai anta itu respect tetap nanyain kabar. Cuman nggak serespect dengan ditambahin anta. Jadi kalau ditambah anta tuh dia fungsinya sebagai penguat. Jadi yang sebelumnya dikuatin lagi gitu. Banyak di Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan inna, contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna itu huruf penekanan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menurunkan apa? Di dalam Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Jadi benar-benar Allah tuh nurunin. Sebenarnya ke Allah aja kalau nggak pakai penekanan seperti itu kita harus yakin betul. Apalagi sudah pakai huruf-huruf penekanan kayak gitu. Begitupun anta di sini ya. Barakallahu fiik ya. Kita Hmm. cukupkan ya. Barakallahu fiikum. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Nah, Subhanallah. bihamdika besok lanjut lagi nggak ah? Lanjut ya. Lanjut, Nah, lanjut. syukuran ya ah. Gitu ya. Banyak kan? Afwan. Ya, Mantap kan belajarnya? Asik nggak? asik asik. Nah, nah, nah. Ini anak Asik. anak share ke Iya, YouTube gitu boleh nggak dong. ah? Anak masukin ke Ah, boleh. YouTube Bagus ah. screen recordernya. Iya, bagus, bagus. Nah, iya dah. Syukuran ya ah. Anak keluar ya. Ya, Iya, nah. Afwan.